Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah modul pembelajaran. Nah, jadi di sini saya Diana Khalidiah dengan NIM 21101010069 akan mereview sebuah modul yang berjudul modul Al-Quran Hadis. Berhubung modul Al-Quran Hadis ini belum dicetak dalam bentuk fisiknya, jadi hanya ada dalam file PDF. Nah, jadi bentuk modul Al-Quran Hadis ini seperti ini. Modul Al-Quran Hadis ini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada Farahatun Najiyah Ramadhani, yang kedua ada Sofi Afiani, yang ketiga Diana Khalidiah, saya sendiri, dan yang keempat yaitu Khairatul Mauliyah. Modul Al-Quran Hadis ini memiliki halaman sebanyak 80 halaman. Modul Al-Quran Hadis ini merupakan salah satu buku pegangan peserta didik untuk memahami ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pembahasan dalam modul ini tentunya berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis yang diperuntukkan untuk peserta didik dalam jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester ganjil dan genap. Di dalam modul Al-Quran Hadis ini terdapat 6 bab materi pembahasan, di mana bab 1 membahas tentang membaca Al-Quran dengan tepat, bab 2 membahas tentang infak dan sedekah, bab 3 membahas tentang menguatkan iman dengan berbagi, bab 4 membahas tentang membaca Al-Quran dengan benar, bab 5 membahas tentang menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif, dan yang terakhir bab 6 yaitu membahas tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Mengapa sih modul ini disusun? Nah, jadi latar belakang mengapa disusunnya modul ini yaitu yang pertama karena untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Al-Quran Hadis, yaitu berupa pembuatan modul untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Nah, yang kedua yaitu sebagai tambahan bacaan bagi akademik apabila suatu saat nanti diperlukan. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam modul ini? Nah, kita bahas satu-satu dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam modul ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Peserta didik pun akan mudah mempelajari modul ini di rumah. Yang kedua, pada setiap bab dalam modul ini diberi latihan soal, yaitu berupa pilihan ganda dan soal uraian, sehingga bisa menguji pemahaman pembaca setelah mempelajari materi. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat fishbone pada masing-masing babnya, sehingga dengan adanya fishbone ini pembaca dapat mengetahui pembaharuan apa saja yang terdapat dalam modul Al-Quran Hadis ini. Selanjutnya mengenai kekurangan modul. Nah, dibalik beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya modul ini memiliki kekurangan. Kekurangan pada modul ini yaitu terletak pada bagian awalnya, yaitu pada cover modul. Jika dibandingkan dengan cover modul dari beberapa kelompok yang lain, bagian cover modul ini terlihat kurang menarik atau terlalu sederhana, sehingga akan membuat pembaca enggan untuk membacanya. Jadi alangkah lebih baiknya jika cover modul dibuat lebih kreatif lagi, sehingga dengan begitu akan menarik minat perhatian pembaca untuk membaca modul ini. Nah, sekian review dari saya mengenai modul Al-Quran Hadis ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.